wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuyun Bunga Gusrian dari kelas Pendidikan Teknologi Informasi 2021A. Di sini saya akan mempraktikumkan mengenai routing balancing pada metode ECMP. Pengertian dari load balancing digunakan untuk mendistribusikan beban traffic koneksi pada dua atau lebih jalur koneksi secara seimbang agar traffic berjalan optimal, sehingga dapat memaksimalkan throughput bandwidth yang didapat dari provider. Selain itu, load balance dapat digunakan untuk memperkecil waktu tangkap dan menghindari overload pada salah satu jalur koneksi. Ada beberapa metode load balance yang bisa kita gunakan, di antaranya ECMP, PCC, dan NTH. Kemudian berikut ini merupakan gambar praktikum yang akan saya buat nanti. Langsung saja kita mulai praktikumnya. Sebelum kita masuk ke GNS3, kita masuk ke pengaturan jaringan. Di sini kita masuk ke opsi adapter jaringan lainnya, lalu klik WiFi, properties, lalu sharing, kita centang allow-nya, lalu oke, ya. Kemudian ini itu untuk men-sharing dari koneksi internetnya. Selanjutnya langsung saja kita buka aplikasi GNS3, lalu kita gambarkan yang seperti tadi. Sebelum itu kita coba dulu internetnya, kita masukkan cloud lalu PC, kemudian sambungkan. Sebelum itu ini cloudnya kita konfigurasikan dulu. Lalu sambungkan cloud dengan PC 1. Kemudian kita run. Nah, di sini kita sudah masuk di PC 1. Lalu kita coba buka browser. Kemudian kita ketikkan google.com untuk mencoba apakah internetnya sudah tersambung. Nah, di sini saya mengalami kendala untuk internetnya itu tidak bisa tersambung. Saya sudah melakukan berbagai cara untuk mencoba menyambungkan internetnya, tetapi selalu gagal. Ini saya mencoba mendisable LAN-nya, lalu menghidupkannya lagi, itu tetap tidak bisa. Tetapi untuk step-step selanjutnya saya akan melakukannya dengan sesuai petunjuk yang seharusnya dilakukan. Tetapi untuk hasilnya nanti tentunya saya tidak bisa melakukannya dengan benar. Dan di sini saya sedang menunggu dari jaringan ini itu menyala. Nah, ini sudah menyala. Lalu saya coba lagi untuk mengakses Google, dan hasilnya tetap sama, tidak bisa. Nah, untuk step selanjutnya ini kita masuk ke GNS3, lalu kita stop yang ini, kemudian kita putuskan kabel, kemudian kita akan membuat seperti pada gambar jaringan yang telah saya tunjukkan tadi. Di sini kita membutuhkan dua PC yang satu tadi, lalu PC 2 dan cloud tentunya, lalu masukkan switch di antara PC 1 dan PC 2, lalu masukkan 3 router,
Ini switchnya juga ada dua. Kemudian kita juga menambah PC dummy untuk mengkonfigurasi dari ISP1 dan ISP2 nantinya. Untuk selanjutnya bisa dilihat pada video. Kemudian kita sambungkan antara satu dengan yang lainnya. Bisa dilihat pada video ini. Untuk Ethernetnya bisa disesuaikan seperti step-step yang setelah saya tunjukkan. Kemudian kita rename nama-nama pada router, cloud, dan PC. Di sini cloudnya kita ganti internet, PC 3-nya kita ganti menjadi PC dummy. Kemudian di R1 ini R1 kita ganti menjadi ESP1, lalu R2 menjadi ISP2, dan R3 menjadi router kantor. Kemudian kita run untuk semuanya, lalu kita tunggu sampai semuanya terbuka. Untuk tandanya kita bisa lihat di pojok kanan atas. Jika semua sudah berwarna hijau, maka sudah selesai dan dapat dikonfigurasikan. Nah, ini sudah berwarna hijau semua. Kita lalu masuk ke PC dummy. Kemudian kita masuk ke Winbox, lalu di sini telah muncul router ISP1 dan 2. Nah, di sini kan kita bingung di mana ISP1 dan ISP2-nya. Nah, kita perlu merename nama atau identity dari ISP1 dan 2-nya. Di sini kita masuk ke ISP1, kita login ke admin, passwordnya kosong. Di sini kita ketikkan SYS identity set name ISP1. Kemudian enter. Lalu untuk ISP2-nya sama seperti ISP1, kita juga ganti namanya. Kita masuk loginnya admin, passwordnya kosong, kemudian masukkan juga SYS identity set name ISP2. Lalu kita enter. Kemudian masuk lagi ke PC dummy. Nah, di sini kita coba lihat lagi identitinya. Nah, sudah terganti. Lalu kita masuk ke ISP1-nya, di MAC address, lalu connect. Kita tunggu sampai terbuka.
sudah terbuka, untuk step pertama kita konfigurasikan IP DHCP kliennya. Nah, di sini kita klik tanda plus, lalu interface-nya kita masukkan header 1. Nah, kemudian kita oke, lalu seharusnya di sini akan muncul IP otomatis. Nah, karena saya terdapat kendala dari awal, maka di sini tulisannya searching. Nah, di sini saya akan mencoba menunjukkan jika DHCP kliennya berhasil tersambung dan muncul IP otomatisnya. Nah, sebelum itu saya akan mencoba ping 888 yang tentunya tidak bisa dilihat no root to host. Nah, di sini saya akan menunjukkan ketika DHCP kliennya telah langsung muncul dan mendapat IP address otomatis. Kemudian kita coba juga untuk masuk ke terminal, lalu ping 888. Nah, di sini akan langsung berhasil untuk mengeping. Kemudian kembali lagi ke konfigurasi saya. Di sini kita masuk ke IP address. Kemudian kita klik tanda plus, masukkan IP 1.1.1.1/24. Kita masukkan di ETH 1, kemudian oke. Maksud saya ETH 2, lalu apply oke. Kemudian masuk ke IP firewall, lalu NAT, kemudian klik tanda plus. Di out interface-nya kita masukkan ETH 1, actionnya kita ganti masquerade, kemudian apply oke. Kemudian masuk ke PC1, lalu buka Winbox, klik titik 3 MAC address, lalu connect. Tunggu sampai aplikasinya terbuka. Di sini kita masukkan IP 1.1.1.2/24. Kemudian kita oke. Lalu kita masuk ke new terminal, kemudian kita coba ping 1.1.1.1. Nah, di sini sudah berhasil tersambung. Kemudian kita ping juga 888. Nah, tentunya tidak bisa tersambung. Tapi seharusnya ini harus bisa tersambung. Kemudian kita masuk ke IP lalu root. Di sini kita klik tanda plus, lalu untuk addressnya yaitu 000, kemudian gateway-nya 111, lalu oke. Kemudian di sini kita mentracer pada mikrotiknya, yaitu dengan mengetikkan di terminal tool tracer root. Lalu ketika di enter maka akan seperti ini. Untuk kemudian saya akan menunjukkan untuk statusnya, tentu gambaran berhasilnya telah berhasil terjalankan
masukkan seperti ini. Kemudian kita masuk ke IP, kemudian address. Kita masukkan di sini 192.168.1.1/24. Lalu kita masukkan di ether 3. Kemudian kita konfigurasikan firewallnya, kita masukkan NAT, lalu klik tanda plus, out interface-nya kita ganti menjadi ether 1, actionnya kita ganti menjadi masquerade, kemudian apply OK. Untuk selanjutnya kita masuk ke DNS. Di sini untuk servernya kita masukkan IP 192.168.137.1. Kemudian di yang kanan itu kita masukkan 888, kemudian apply OK. Oh iya, jangan lupa untuk allow-nya kita centang. Untuk selanjutnya kita masuk ke IP DHCP setup. Di sini ini kita ganti menjadi ether 3, kemudian next. Nah, di sini kita masukkan dari IP 11 sampai 20. Kemudian next, di sini next lagi. Ini untuk time-nya kita ganti menjadi 8 jam. Kemudian oke. Untuk step selanjutnya kita masuk ke jaringan di PC satunya. Di sini kita disable terlebih dahulu LAN-nya. Kemudian kita enable lagi untuk mendapatkan IP otomatisnya. Nah, di sini sudah dapat tersambung. Lalu kita masuk ke CMD untuk melihat dapat berapa IP untuk PC1 ini. Di sini kita ketikkan ipconfig spasi /all. Di sini bisa kita lihat PC1 mendapatkan IP 192.168.1.20. Kemudian kita coba ping 888. Nah, di sini tidak bisa, destination host unreachable karena terkendala tadi yang di awal. Kemudian kita coba ping google.com. Tentu saja ini juga tidak akan bisa. Saya nanti akan menunjukkan jika berhasilnya itu akan seperti apa. Nah, di sini untuk ping Google juga tidak bisa. Lalu saya akan mencoba untuk men-tracer dari IP 888. Lalu nanti akan muncul seperti yang ada di video. Dan tentu saja di video ini masih kurang benar.
Di sini saya menunjukkan jika pingnya itu berjalan. Di sini ketika ping 88 itu dapat replay, kemudian ketika mengeping Google juga replay. Untuk selanjutnya ketika mentreset 88 akan muncul seperti di video. Jadi ketika kita mau melihat jalannya internet itu dari IP 192.168.1.1 kemudian ke bawah ke IP 1.1.1 kemudian ke IP 192.168.137.1 dan untuk selanjutnya sampai ke google.com atau sampai ke 8.8.8.8. Kemudian masuk kembali ke konfigurasi video saya. Di sini kita masuk ke PC 2, lalu buka juga networknya, di LAN-nya kita disable terlebih dahulu, lalu kita enable kembali. Nah, ini bertujuan untuk mendapatkan IP otomatis yang telah kita konfigurasikan tadi. Sama seperti tadi, kita buka CMD, lalu kita lihat untuk IP-nya di IP config/all. Di sini untuk PC 2 mendapatkan IP 192.168.1.19. Untuk selanjutnya kita masuk ke PC dummy. Di sini kita akan masuk ke router ISP2. Ini kita keluarkan terlebih dahulu. Kita masuk ke Winbox, kemudian masuk ke ISP2 di MAC address-nya. Kemudian kita konfigurasikan seperti ISP1. Pertama, masukkan DHCP kliennya di Ether 1, kemudian nanti akan mendapatkan IP otomatis. Lalu kita buka new terminal ping 888. Di sini no root to host karena konfigurasi saya belum berhasil untuk di awal tadi. Kemudian masuk di IP address, kemudian plus, masukkan IP 2.2.2.2.1/24, kemudian di Ether 2 apply OK. Selanjutnya di IP firewall, kemudian NAT, kita klik plus. Di out interface-nya kita masukkan Ether 1, kemudian action-nya kita ganti masquerade, apply OK. Selanjutnya kita masuk ke PC 2. Di sini kita masuk ke router di Winbox. Kita klik MAC address lalu connect. Kita tunggu sampai terbuka.
Kemudian kita masukkan IP address. Nah, di sini kita klik tanda plus untuk menambahkan IP. Masukkan IP 2.2.2.2/24. Kita masukkan di Ether 2, lalu apply OK. Selanjutnya di IP firewall, maksud saya di IP route. Di sini kita masukkan untuk addressnya yaitu 000, lalu gateway-nya kita masukkan 2.2.2.2.1. Oke, kemudian di sini maka untuk yang 2.2 itu tidak bisa berjalan karena yang diutamakan yang 1.1. Di sini yang 1.1 kita matikan terlebih dahulu. Lalu kita masuk ke IP firewall, kemudian NAT. Di out interface-nya kita masukkan di Ether 2. Kemudian action-nya masquerade, kemudian apply OK. Untuk selanjutnya di new terminal kita ping 888. Nah, di sini sudah berhasil. Untuk statusnya pasti nanti ketika berhasil juga akan replay. Selanjutnya masuk ke CMD, kemudian kita tracer 888, kemudian nanti akan muncul jalan IP menuju internet. Selanjutnya masuk ke mikrotik lagi, kita masuk di IP kemudian root. Untuk yang tadi kita matikan itu kita nyalakan lagi, lalu yang 2.2 itu kita hapus saja, lalu kita masuk ke 1.1. Nah, di sini kita tambahkan IP 2.2.2.1-nya di bawahnya dengan cara di sini. Untuk yang di bagian kanan ini kita klik, lalu kita masukkan IP 2.2.2.1, kemudian kita OK. Nah, di sini itu berlaku load balancing-nya. Jadi nanti IP-nya itu akan bergantian. Kadang bisa ke kanan atau ke kiri. Bisa disebut round robin. Di sini kita mengetesnya dengan cara mentracer 88. Kemudian kita bisa lihat IP-nya atau jalannya nanti akan ke kiri atau ke kanan. Jika sudah bisa memperlihatkan IP-nya jalan ke kanan atau ke kiri, berarti routing balancing-nya sudah jalan.
untuk balancing itu aktif dua-duanya. Jika flyover itu aktif untuk salah satunya. Di sini kita coba juga untuk di PC1. Tadi kita sudah mencoba di PC2. Di sini mungkin percobaan saya kurang berhasil karena terkendala di awal tadi. Tapi ini kita bisa melihat jika untuk ke PC1 itu nanti akan muncul IP ke 1.1. Seperti yang sebelum-sebelumnya, saya akan memperlihatkan bagaimana jika mentracernya berjalan. Di sini bisa kita lihat untuk ke 888 itu melewati 192.168.1.1, kemudian ke 2.2.2.1, kemudian ke bawah sampai ke 8.8.8. Nah, di sini kita akan membandingkan jika di routingnya itu tadi sebelum dikonfigurasi dan ini yang sudah dikonfigurasi, nanti akan jalurnya akan berbeda. Tadi untuk yang tadi itu kita melewati 2.2, kemudian ketika kita sudah konfigurasi di IP rootnya, ini akan melewati 1.1. Di sini pertama-tama kita ping terlebih dahulu 88, lalu kita tracer 88. Kemudian bisa dilihat ini dia melewati IP 1.1.1.1. Di sini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman saya Hesna karena telah memberikan video tutorial yang benarnya. Kemudian saya juga ingin mohon maaf jika video ini tidak melakukan praktikum 100% dengan benar. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.